Hey you komika, welcome to PPK Bacerita. Hey yo komika, welcome to podcast PPK Bacerita. Hai Fine, bagaimana kabar Fine saat ini? Halo Kak Ella, puji Tuhan luar biasa Kak. Kalau Kak dan Kak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat-sehat saat ini. Fine, bagaimana kelas di masa-masa pandemi ini? Online, apakah baik-baik saja atau ada yang sulit? Secara keperawatan belajar online bagaimana? Sejauh ini masih lumayan rata-rata sih Kak. Ada sulitnya, ada biasa-biasa, ada lumayan menikmati, masih rata-rata. Tapi sejauh ini boleh sih mengikuti dengan baik. Tuh puji Tuhan ya, Fine. Fine, di masa pandemi ini, Fine sudah berapa webinar nih yang diikuti secara banyak sekali webinar-webinar baik yang mengangkat tema-tema yang sangat-sangat baik dan juga unik memperlengkapi orang. Seberapa banyak webinar yang Fine ikuti nih? Kalau dipikir-pikir belum terlalu banyak sih Kak yang Fine ikuti webinar-webinar yang berhubungan dengan pelayanan, yang berhubungan dengan kuliah, macam itu saja yang Fine ikuti. Bersyukur ya, ternyata memang masih ada hal positif di masa pandemi ini. Kita boleh mengikuti webinar-webinar di daerah-daerah lain, bahkan juga di Perkata sendiri. Nah, Fine, ada seorang kakak yang status WA-nya sering mempublikasikan mengenai webinar-webinar. Dan Wah, siapa tuh Kak? Nah, yang kakak kali ini yang kita undang di podcast kali ini. Penasaran? Wow. Kak kasih clue. Yep. Kakak ini bukan pernah sih. Jadi kakak KTB-nya Kak selama Kak dari SMA. Kalian bisa menebak siapa dia? Siapa ya? Antara Kak dengan huruf A atau Kak dengan huruf E di depan nama di depannya. Iya, karena Kak pindah-pindah ya. Ya, benar. Ayo kita sambut saja Fine, Kak Febrina Ruth Wung. Yeay, halo Kak Ep. Halo Kak Ep. Kak, mic-nya di unmute dulu, Kak. Sorry. Nah, ini salah satu sumpetik kayaknya. Halo Kak Ep, apa kabar Kak Ep? Halo Fine, halo Ella. Ya, puji Tuhan kabar baik, masih sehat-sehat sampai sekarang. Bagaimana aktivitas Kak Ep di tanah rantau sana? Apa yang Kak Ep kerjakan? Apa ya? Apa yang Kak kerjakan? Ya puji Tuhan selama ini sih aktivitas di sini ya berjalan seperti biasa. Kak melayani sebagai dokter di Mamuju Sulawesi Barat di salah satu rumah sakit di sini. Dan puji Tuhan sih berjalan seperti biasa, berjalan lancar walaupun memang kan karena masa pandemi menangani pasien COVID agak-agak menguras energi, tenaga, pikiran dan sebagainya, tapi ya bersyukur sejauh ini Tuhan memproses dan Tuhan memelihara dan masih bisa ada seperti saat ini, masih bisa podcast sama-sama kalian, kan berarti Tuhan masih menolong, masih sehat-sehat. So sweet. Kak Ep rindu tidak dengan KTB Koramdeo? Oh, enggak. Mohon maaf. Di tengah-tengah kesibukan Kak Ep, terlihat Kak Ep ini sering mempublikasikan Fine. Banyak sekali webinar. Mungkin Fine menanyakan kepada Kak Ep sudah berapa webinar yang Kak Ep ikuti? Macam admin webinar. Wah, Kak Ep, sudah berapa webinar yang Kak Ep ikuti akhir-akhir ini atau 1 bulan yang lalu? Kalau ditanya berapa webinar, banyak ya, kalau nggak bisa dihitung karena semenjak pandemi ini ya
banyak sih, karena kan memang pandemi, terus banyak sekali webinar-webinar yang diselenggarakan, banyak materi-materi bagus, jadi sambil atur-atur waktu bisa ikut beberapa webinar. Kalau di bulan kemarin, bulan September memang agak dikasih kurang-kurang, tapi sebelumnya memang pas mau persiapan ini, lihat lagi agenda, lihat jadwal yang semenjak bulan Mei, Juni, Juli itu kayak wow, kayak agendanya kayak full begitu, karena memang kalau bilang sumpetik ya sempat mengalami itu, karena memang waktu Mei, Juni, Juli aktivitas padat, terus Kak masih memaksakan diri untuk ikut webinar gitu sih. Tapi Luar kalau biasa. yang pas sekarang sudah diatur, sudah berkurang. Kita simpan dulu sumfetiknya, dan ternyata ini walaupun sibuk dengan merawat pasien-pasien COVID, tapi tetap juga semangat mengikuti webinar. Nah Kak, sebenarnya apa sih pentingnya kita ini mengikuti webinar? Apa ya pentingnya? Kalau ditanya penting, ya namanya webinar pasti kan dari penyelenggara itu kan ada kepentingannya sendiri, mau disampaikan apa pastinya penting. Cuman kalau dari Kak, ya Kak sangat bersyukur sih di masa-masa pandemi ini, Kak bisa dapat topik-topik yang Kak nggak bisa dapat offline, karena kan ya berhubung Kak sekarang kerja di daerah, webinar-webinar atau seminar-seminar offline itu kan kebanyakan diselenggarakan di luar daerah, itu Kak susah untuk ikut begitu. Tapi bersyukur kayak blessing in disguise ya, kayak pas ada webinar, pas ada pandemi, terus kita bisa dapat webinar-webinar. Ya kalau mau ditanya penting seberapa penting untuk ikut, ya Kak rasa sangat penting sih kita ikut, karena kan itu bisa menambah skill-nya kita, bisa menambah pengetahuannya kita, dan ada juga webinar yang gratis, dan dengan harga yang terjangkau, biaya yang terjangkau juga ada, terus kita fleksibel dan kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja begitu. Jadi Kak rasa penting sih ikut webinar. Jadi memang bersyukur ya Kak. Tergantung dari diri kita ya, mau memanage waktu mengikuti webinar-webinar yang sudah disediakan. Mungkin Fine ada pertanyaan ke Kak Ep? Ya. Nah Kak, dari penjelasannya Kak Ep tadi, menurut Kak Ep, haruskah kita mengikuti sebuah webinar? Atau bagaimana menurut Kak Ep? Kalau ditanya harus ikut semua webinar, ya pasti enggak semua ya, karena kan webinar yang diselenggarakan, coba pikir Ella setiap hari Ella atau Fine itu dapat berapa banyak. Kalau kita semua join webinar semua, kita daftar semua, apa enggak, bagaimana itu tanggapannya kalau kita join semua webinar yang dikasih undangan ke kita. Jadi kita juga harus selektif. Namanya kita tetap harus selektif. Even itu webinar gretong atau webinar gratis, kan banyak sekali tuh sekarang webinar gratis. Ya kayak kita kalau dapat makanan gratis, sekalipun itu gratis, kalau dia tidak sehat atau dia tidak bergizi, terus atau dia malah bikin kita sakit, orang sakit, ya pastinya kita tidak akan ambil itu kan. Kita harus juga tahu, atur prioritas, terus bagi mana yang wajib, mana yang tidak wajib kita ikuti, terus misalnya kalau webinar sekolah atau webinar kuliah kan ya pastinya wajib kita ikuti kan, kita tidak bisa memilih itu karena memang sudah di jadwal sekolahnya kita. Terus selain selektif pilih topiknya, lihat pembicaranya, terus kita suka enggak topik itu, kita interest enggak di topik itu. Kalau sekolah mau enggak mau topik pelajaran yang kita enggak suka pasti tetap harus ikut, harus belajar. Wajib. Tapi kalau wajib kan wajib. Kalau webinar yang lain kan kita juga lihat kalian saat ini butuhnya apa, terus kalian yang wajib mana, kan ada must know, should know, terus nice know, yaitu kita lihat prioritas di situ. Jangan rakus, nah itu ingat, jangan rakus. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi harus kita pilih mana yang kita prioritaskan dan selektif memilih. Harus belajar memilih. Aduh, tidak kuat. Ya, memilih apa dulu? Memilih benar, Kak. Nah, Kak, tadi Kak menyinggung sedikit tentang sumfetik. Ya.
Apakah Kak Ep juga pernah mengalaminya? Namun, mau tanya dulu, sebenarnya apa sih Kak Zoom fatigue itu? Nah, kalau tanya Kak toh, kalau menurut Ella apa? Kalau yang ada di bayangan Ella atau Fine, Zoom fatigue itu apa? Aplikasi Zoom yang lelah. Nah, maksudnya kan dari nama kita bisa lihat Zoom fatigue. Nah, mungkin orang-orang pakai istilah saja ya Zoom fatigue kan. Kalau sekolah kan mungkin ada yang pakai Google Meet, pakai Webex, pakai video conference lainnya atau platform-platform lainnya atau yang dipakai. Nah, ada juga loh selain istilah Zoom fatigue, ternyata pas Kak cari-cari, pas Kak baca-baca ada referensi yang bilang Zoomitis. Zoom ditambah itis. Mungkin kalau anak-anak medis kayak begitu kan, kayak kalau dalam bahasa medis kan begitu, kalau ada akhiran itis umumnya berhubungan dengan radang, infeksi atau penyakit tertentu kan. Jadi kayak gastritis. Nah, kan gaster itu lambung, itu penyakit lambung, begitu ada itisnya di belakang jadi gastritis. Nah, atau kita bilang sakit ma begitu. Nah, kalau Zoom fatigue sendiri ini, kalau Zoom ya Zoom yang platform Zoom itu aplikasi, terus fatigue itu kan kelelahan. Nah, ini katanya menggambarkan Zoom fatigue itu sendiri menggambarkan perasaan kelelahan atau kelelahan secara fisik atau psikologi atau mental, di mana tubuh dan jiwa kita merasa letih, bukan hanya sekedar capek, tapi lesu dan bikin kita nggak bergairah melakukan sesuatu. Itu disebabkan oleh aktivitas virtual meeting atau video conference yang terlalu banyak, yang kita ikuti secara beruntun. Itu sih. Terus mungkin baru tahu kan, baru tahu. Iya betul Kak. Ada baru tapi, tahu. Iya. Sudah mengalami tapi baru tahu. Ya mungkin sudah sering mengalami tapi ternyata ada ya pakai istilah begitu. Kak juga sebenarnya tidak terlalu itu sih, tapi ya pas cari-cari ternyata mengalami hal itu. Nah, itu dia sih. Apalagi ya. Nah, terus mungkin Kak jelaskan saja ya secara umum tentang Zoom fatigue ini, biar kalau mungkin Ella sama Fine mau tanya-tanya boleh. Sip. Nah, kalau Zoom ya, terus kan sebenarnya selain kelelahan, tadi kan Kak bilang kelelahan fisik, kelelahan mental. Nah, kalau kelelahan fisik itu juga ketika kita duduk berjam-jam, ketika kita harus dalam posisi begini, posisi duduk di tempat duduk selama 3 jam, 4 jam, 5 jam berturut-turut, kan pasti kita akan mengalami kelelahan tuh dari hari ke hari, Senin sampai Minggu, mungkin ada jadwal webinar, kita duduk terus di tempat yang sama, kayak kita sering rasa nyeri-nyeri di leher, kayak gitu. Nyeri-nyeri di punggung. Tiba-tiba ini berasa kurang nyaman begitu. Nah, itu bisa juga masuk dalam kelelahan fisik, langsung fatigue. Itu bisa jadi kayak tanda klasiknya begitu dari Zoom fatigue ini yang muncul secara fisik. Sampai bisa, kenapa ya tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba nggak bisa fokus. Nah, itu biasa kalau kita terlalu banyak ikut webinar, atau itu kita sampai bisa ke kelelahan karena Zoom ini. Tapi ya jangan salah juga, orang yang cuma rebahan-rebahan saja, ya pasti biasa, kok saya tiba-tiba sakit punggung, padahal ternyata dia rebahan all day long. Gitu sih. Nah, jadi bukan cuma pakai Zoom sih, pakai yang platform lain juga, ya bisa kena fatigue juga begitu. Cuma namanya saja dipakai Zoom karena kan Zoom mungkin yang lebih terkenal untuk pakai yang virtual meeting itu kan Zoom. Nah, kita pakainya kayak nama Zoom. Itu sih. Gimana? Pernah merasakan Zoom fatigue? Sering Kak, tapi kupikir itu hanya aku dan kemalasanku. Ternyata ada namanya untuk tanda-tanda yang disebutkan. Ya. Kalau Fine bagaimana Fine? Pernah mengalami kah? Sama dengan Kak Ella juga ya, pernah mengalami, tapi pikirnya cuma dari kelelahan saja, dari diri sendiri begitu. Ternyata ada penjelasannya secara. Nah, penasaran nggak mau tahu penyebabnya apa? Kok kalian jadi host ini ya?
Tapi Boleh, Kak. Ini Kak mau penyebabnya berhubungan mau ke arah kesehatan Kak? Karena kan ya Kak semua, karena kan namanya Zoom fatigue kan itu ya bukan berarti karena Kak dokter terus karena memang ya penjelasannya ya ke situnya. Oh, oke. Apa tuh Ya, Kak? mungkin dia bisa karena secara umum ya Kak jelaskan apa yang bisa kira-kira faktor-faktor apa nih yang bisa jadi penyebab dari Zoom fatigue itu. Kalau menurut referensi yang Kak baca itu dibilang kalau kita melakukan video conference atau virtual meeting itu kita memerlukan energi yang lebih untuk bisa stay fokus atau engage atau terlibat secara online dibandingkan kita melakukan kayak kita ketemu langsung face to face. Katanya energi yang kita gunakan itu lebih tinggi, lebih besar ketika kita melakukan virtual meeting dibanding kita harus face to face. Nah apalagi kan di masa pandemi ini kita bisa melakukan virtual meeting itu kalau Kak bilang hampir tiap hari. Kalau sekolah kan virtual meeting, video conference hampir tiap hari misalnya, atau untuk ada online course, kursus-kursus online, atau pertemuan-pertemuan informal macam ulang tahun, memulaikan ulang tahun sama-sama dengan teman-teman, kita pakai virtual meeting, terus ibadah, PA online, KTB online, mungkin pacaran virtual juga, siapa tahu ada. Oh, kita jomblo bertiga di sini. Oke. Dan yang super duper banyak tersedia saat ini. Jadi ada beberapa hal bisa kalau Kak bilang ada, nah itu bisa bikin kita Zoom fatigue. Terus ketika kita melakukan hal itu berulang-ulang, kita duduk berjam-jam, itu membuat segala sesuatu bisa kelelahan secara fisik ataupun mental. Nah, terus bukan cuma orang dewasa kan, dari anak-anak sampai orang besar, orang dewasa itu menggunakan virtual meeting di masa pandemi ini. Jadi segala sesuatu itu tiba-tiba di WA itu kayaknya link untuk ikut virtual meeting banyak sekali karena kita kayak sudah hidup dengan itu sekarang. Terus yang kedua, ketika kita melakukan video conference atau virtual meeting itu kita memerlukan effort yang lebih. Misalnya tiba-tiba macam Kak tadi, Kak lupa unmute, lupa unmute. Akhirnya Ella mesti bilang, Kak itu lupa unmute. Nah itu kan kayak bikin ada distraksi begitu kan. Atau tiba-tiba, aduh koneksinya hilang. Tiba-tiba mesti keluar, terkeluar begitu terus harus join meeting ulang. Itu bisa bikin juga kita kayak menarik napas atau mau masuk webinar yang penting yang kita rasa penting terus tiba-tiba nggak bisa connect itu kan bisa bikin aduh kapan ini bisa masuk, kita menanti begini sinyalnya hilang, nah atau tiba-tiba terputus terus. Nah ini kayak ini tuh misalnya pas sementara video begini Kak sementara aduh ada apa ya, kayak ada layang lain di wajah. Nah itu kan kayak bikin kita itu menatap wajah kita terlalu lama guys. Ya betul Kak. Betul. Kita memunculkan, kita bisa mengkritik diri sendiri dari situ. Kalau kita begini double chin kelihatan enggak ya, atau bagaimana ya posisi yang bagus. Nah bisa bikin kita insecure dengan penampilan kita, atau enggak kita malah memperhatikan teman yang lain. Ada Ella kayaknya ada apa ya yang berubah dari wajah, atau Fine kayaknya ada berubah apa begini. Nah itu yang bikin kita gagal fokus. Nah terus ketika kita bicara kadang orangnya enggak ada eye contact kayak begini kan, kalau Kak lihat ke depan harusnya Kak lihat kamera toh. Kalau Kak lihat, kalau Ella lagi bicara harusnya kan biasa kalau kita bertemu langsung Kak menatap wajah Ella begitu ceritanya. Tapi kalau sekarang kan kita kalau Kak misalnya menatap wajah Ella pasti Ella lihat Kak lagi lihat di mana itu. Iya. Kak sedang menatap siapa sebenarnya, padahal Kak sedang berusaha untuk melihat orang yang sedang berbicara begitu misalnya. Jadi itu agak otak kita itu tidak sinkron dengan apa yang ada saat ini, karena kan segala sesuatu misalnya otak kita itu kalau waktu awal-awal kayak tidak terbiasa, ini tidak natural bagi otak kita. Kayak dia bertanya-tanya, saya bisa lihat, bisa dengar, tapi orangnya di mana begitu. Nah, otak kita itu kayak memproses begitu. Ini enggak natural. Terus yang ketiga, video conference itu melelahkan karena segala sesuatu sekarang ini membuat kita
capek, membuat kita letih. Keadaan yang seperti ini di masa pandemi ini membuat kita sendiri sudah lelah dengan kondisi ini, lelah dengan segala sesuatu saat ini. Jadi kayak ketika harus Zoom begini, harus ikut webinar, terus tiba-tiba terpikir, dikasih reminder, kok begini sekali hidupnya sekarang, kapan mau kembali normal, kapan, akhirnya lemas lagi, akhirnya letih lagi, agak rasa bagaimana. Nah, itu semua yang secara fisik dan psikologi membuat kita jadi kelelahan itu sih. Semua faktor-faktor itu Kak terjadi pada aku. Kupikir itu hanya sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya begitu terpikirkan atau dialami, tapi ternyata memang itu hal-hal yang mempengaruhi orang akhirnya merasa lelah begitu. Ya, betul. Apalagi di bagian yang, aduh terlihat bagaimana ya di depan kamera saat ini. Iya. Si mana ini yang bagus? Aduh, double chin kelihatan kayaknya. Aduh, muncul lagi jerawat satu. Berarti kita harus makin depres. Iya. bijaksana ya Kak menyikapi hal itu, jangan sampai jadi lebih insecure terhadap diri sendiri. Itu dia. Kalau Kak Ep sendiri pernah mengalami hal itu? Sumpetik ini. Kalau Kak sendiri Kak pernah mengalami waktu itu karena saking girangnya itu loh, kalian bisa bayangkan Kak di daerah kalau Kak mau ikut, ada mau ikut seminar ini tapi tidak bisa, harus ke Manado atau dibikin di mana, harus kasih budget lebih itu kalau mau keluar. Terus tiba-tiba pas di pandemi ini banyak sekali, kayaknya Kak, ini sesuatu yang Kak butuhkan loh, ini sesuatu yang Kak mau cari tahu. Dan ada dan bisa cuman nggak kemana-mana, Kak kayak bahagia sekali begitu, kayak aduh pokoknya menyenangkan sekali bisa ada webinar diselenggarakan. Akhirnya setiap webinar kalau Kak lihat Kak jadwalnya nggak jaga, pas off Kak ambil. Jadi kayak selang seminar satu ke seminar satu itu cuman nggak ada selang, bahkan nggak ada, kayaknya nggak ada spasi begitu, berturut-turut. Nah akhirnya selama bulan Mei, bulan Juni akhirnya aduh nggak bisa kalau begini terus, sudah kayak kelelahan sekali, terus kayak otak juga sudah nggak mampu menampung informasi, akhirnya kan ya kayak mubasir, materi yang kita terima mubasir kan, webinar yang kita ikuti kayak mubasir begitu, nggak bisa kita proses begitu. Nah akhirnya Kak bilang, harus nggak bisa begini, harus ikut jadwal ulang, harus ada waktu juga untuk free dan ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk istirahat, karena kayaknya ini tidak bijaksana, sekalipun yang Kak pilih itu ya Kak rasa Kak butuh, tapi itu sebenarnya kita tidak bijaksana karena kan tubuh kita juga terbatas, kita bukan robot yang bisa kerja full time begitu. Betul sekali. Kalau Fine bagaimana? Pernah faktor-faktor yang tadi Kak paparkan yang mana yang paling relate dengan Fine? Dari itu lebih ke kelelahan sih Kak, dengan sama seperti Kak Ella juga lebih melihat diri sendiri gitu sih, dengan banyak insecure. Nah dari sini kan sama seperti Kak Ep katakan tadi, kalau untung Kak Ep menyadari hal itu sampai nyedak terlarut. Nah kalau hal ini dipaksakan terus-menerus, tidak ada kesadaran untuk gimana ya, untuk ada jalan keluar tidak disadari dan gitu. Itu bagaimana Kak? Apakah yang terjadi gitu pada seorang pendiri? Ada hal khusus nggak yang negatif-negatif? Kak, ya kalau yang kayak tadi kan kita bisa mengalami ya hal yang tadi, sumpetik, kita kelelahan, akhirnya yang terjadi kelelahan secara fisik, tiba-tiba nyeri-nyeri di badan, di tubuh kita terlihat nyeri, terus sampai kayak pusing, sakit kepala, akhirnya nggak bisa. Ini sakit kepala, ini sudah terus-menerus, akhirnya juga kita kelelahan secara mental, akhirnya kan yang kayak Kak bilang tadi, yang mubasir, yang kita dapatkan cuman ya sekedar kita ikut webinar, tapi topik yang disampaikan itu sebenarnya tidak masuk, ya cuman lewat begitu saja. Karena kita sudah terlalu memaksakan diri untuk ikut semuanya, sementara kita sendiri tidak otak atau kemampuan tubuh kita itu tidak bisa memproses semua hal dalam yang sangat banyak sekaligus kan begitu. Jadi ya kita akan bisa jatuh ke itu, ke masalah psikologis, kita akan bisa kayak cemas, akan merasa lelah, tidak bergairah melakukan sesuatu.
akhirnya kan dia tidak jadi berkat juga buat diri sendiri kan, kalau begitu. Berarti bersyukur sekali ya, Fine. Saat ini kita berdua mendengar penjelasan dari Kak Ep dan akhirnya menyadari bahwa ada beberapa hal yang mulai keliru ketika kita terlalu berlebihan mengikuti webinar-webinar dan juga entahkah juga rapat yang diadakan secara online. Nah, mungkin Fine ada pertanyaan lagi untuk Kak Ep? Yang terakhir ya solusi bagaimana untuk supaya nggak terlalu sufetik ini dirasakan selain menyusun jadwal, apakah ada solusi yang lain gitu Kak? Kayak kiat-kiat ya, kayak tips, trik atau kiat-kiat. Mungkin bisa Kak tambahkan dengan bagaimana kita bisa memilih webinar yang bermanfaat, terus tip and triknya. Nah, kalau menurut Kak, pertama kita selektif pilih webinar. Pilih webinarnya itu lihat dari topiknya, bahas apa, temanya bahas apa. Terus apakah kita cocok dengan sasaran webinarnya? Jangan kita ambil misalnya kita mau bahas tentang ini sementara sebenarnya kita nggak cocok dengan hal itu. Atau kita ambil webinar yang mana, pokoknya sasarannya sebenarnya bukan kita begitu untuk yang lain, tapi kita ya ambil saja. Padahal ada mungkin yang harus lebih kita prioritaskan. Itu juga harus kita lihat caranya kita cocok enggak. Terus misal terus kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita saat ini apa, atau yang kita interestnya di topik apa. Misalnya, oh saya butuh kayaknya seperti ini, saya mau lebih meningkatkan skill di materi ini, atau lebih mau cari tahu, oh saya lagi mau cari tahu tentang ini, begitu. Nah, kita kan biasanya kalau webinar itu pemberitahuannya kayak ndak H-1 begitu kan, pasti dari jauh-jauh hari sudah ada kayak posternya kan, ya kita bisa pilih-pilih. Terus selain sesuaikan kebutuhan, lihat tema, kita lihat juga kalau Kak lihat pembicaranya siapa, gitu kan. Dan juga ndak boleh sembarang ambil, nanti misalnya ajarannya seperti apa, kita juga harus itu kan harus selektif juga di situ. Jadi lihat track record-nya pembicaranya seperti apa, baru kan biar kita bisa yakin yang dia sampaikan itu, kita bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan. Terus tentunya semua webinar ada manfaatnya kalau kita ikuti dengan baik. Jadi tinggal dari kita yang nggak cuma asal ikut, tapi betul-betul fokus. Misalnya kayak yang Kak bilang tadi di awal, buat skala prioritas, mana yang harus kita ikuti, atau mana yang ya bisa ikut nanti, atau mana yang kalau kita ikut ini bisa menambah pengetahuan, tapi tidak wajib amat. Itu kita buat skala prioritas, terus usahakan ada jeda antara webinar satu dengan webinar yang lain. Misalnya kalau sekolah kan, misalkan kalau teman-teman komika kan sekolah, misalnya kalau pagi sampai siang sekolah, terus ada kira-kira webinar yang mau diikuti, ya pilih saja. Kalau yang di hari bersamaan itu, ya pilih saja yang malam atau sore. Tinggal tambah satu begitu, jangan semua diambil. Kan Kak bilang kan kita jangan rakus, biar ndak stres juga. Terus mungkin ada yang ikut kursus online atau apa, misalnya di sore berapa jam, dihitung begitu. Jadi buat agenda. Usahakan kalau misalnya pun memang kayak, Kak, saya nih pengen sekali ikut webinar ini, tapi kok jaraknya dekat sekali, ya usahakan ada jarak lah minimal 15 menit begitu, supaya kita bisa pergi minum, atau pergi ke toilet, atau menghirup udara segar, atau setidaknya ya peregangan lah, peregangan sedikit, biar kita nggak sampai ke Zoom fatigue. Terus, nah ini yang paling penting menurut Kak ya, kita mesti ada waktu untuk berhenti sejenak atau biasa pause and pondering begitu. Jadi berhenti dari segala kesibukan kita sediakan waktu khusus untuk kita melihat kembali, berhenti buat beristirahat, terus melihat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita recall ulang, terus belajar juga untuk bersyukur untuk beberapa materi yang boleh kita terima. Terus itu bisa juga recharge energi kan, kalau kayak HP lowbat pasti juga manusia bukan robot, jadi bisa lowbat, kita harus recharge ulang. Terus di situ juga kita bisa agendakan
apa saja lagi yang akan kita lakukan ke depannya atau webinar apa yang mau kita ikuti. Nah, ini penting untuk kesehatan jiwa kita karena kita bukan robot, kita butuh waktu untuk berhenti, butuh waktu juga untuk bicara dengan orang secara langsung. Misalnya, masa cuman di kamar terus, misalnya kalau Fine di rumah di kamar terus ikut webinar, pasti orang tua Fine, kenapa ini anak kayak diisolasi betul-betul di dalam kamar. Jadi kan kita butuh juga keluar bicara dengan orang biar enggak hanya bicara di depan handphone, kita juga butuh untuk melihat secara langsung kan gestur orang, untuk melihat emosinya orang seperti apa secara langsung. Enggak cuma lihat ini, kita butuh lihat bagian kaki orang juga. Itu sih kalau bicara cuma lihat bagian atas itu kan agak enggak bisa juga. Otak kita itu kayak kok enggak bukan manusia mungkin begitu. Bercanda. Gitu sih. Ingat tubuh kita itu butuh juga istirahat gitu sih. Keren Kak. Kayaknya aku sering melupakan bagian yang berhenti sejenak. Kalau Fine bagaimana? Mungkin minum air, peregangan, itu sih Kak yang sering lupa. Kayak langsung praktekkan. Iya betul. Nah, Kak Ep, mau menggali sedikit tentang Kak Ep yang sudah berselancar di beberapa webinar. Aduh. Kak Ep itu pernah menyesal mengikuti webinar dan kenapa? Kalau ditanya pernah menyesal ikut webinar, sejauh ini sih belum pernah menyesal ikut webinar. Yang menyesalnya itu ketika tidak bisa ikut justru karena jatuh. Iya, kalau ditanya menyesal ada sih, tapi menyesalnya kayak aduh kenapa ya pas jadwal jaga, aduh pas ada webinar yang ini padahal webinar ini bagus, sementara enggak ada rekamannya kan. Biasa ada juga webinar yang di-save kan, rekamannya bisa ditonton ulang, bisa dilihat ulang, tapi kok ini enggak ada, aduh. Terus kalau pengalamannya Kak itu ya kayak begitu, sudah diagendakan terus tiba-tiba harus ada kegiatan yang lebih harus diprioritaskan, akhirnya Kak harus batal ikut. Nah, terus pernah juga sinyal tiba-tiba hilang. Nggak ada sinyal, terus tiba-tiba harus keluar masuk, sampai pernah ada pembicara yang begini sampai bilang, saya agak terganggu ini dengan orang yang baru masuk, keluar masuk. Padahal ya memang. Jadi akhirnya pas lagi di tengah-tengah Kak, pengen sekali ikut webinarnya, cuman aduh kayaknya malah mengganggu itu, membuat orang terganggu. Mungkin dia sampai sumpetik mungkin gara-gara ada peserta ya mungkin bukan cuma Kak, tapi Kak merasa begitu karena Kak yang keluar masuk. Akhirnya ya yang memutuskan ya sudah enggak usah ikut yang ini dulu. Mungkin ya memang belum saatnya. Terus pernah waktu pakai selain Zoom kan ada platform yang lain kan pakai itu, pokoknya aduh jaringan enggak bagus, orang tanya apa enggak bisa dengar, tiba-tiba harus ya terpaksa enggak ikut. Padahal sudah diagendakan kan kayak kita Zoom jadwalnya 2 jam, kita sudah mengagendakan itu 2 jam untuk itu webinar, terus tiba-tiba karena jaringan atau karena sinyal atau karena koneksi enggak bagus itu terus tiba-tiba enggak bisa ikut. Ya akhirnya menyesal aduh kok enggak bisa ikut, kenapa begitu. Itu sih yang menyesal. Kalau ditanya menyesal ikut webinar enggak sih, malah menyesal enggak ikut webinar. Jadi akhirnya ya sudah rebahan 2 jam dipakai. Berarti Kak Ep ini sudah menerapkan prinsip-prinsip yang tadi Kang Fai, memilih webinar-webinar yang bermanfaat. Sudah Kak Ep terapkan kiat-kiat yang Kak Ep berikan tadi. Kalau Fine sendiri apakah pernah menyesal mengikuti sebuah webinar? Untuk menyesal tidak sih Kak. Mungkin sama kayak Kak Ep tadi mungkin masalah jaringan sampai nggak bisa ikut, atau pernah ingin sekali ikut, sudah mendaftar tapi nggak ada kuota gitu. Itu sih sampai menyesal sekali nggak bisa ikut karena memang waktu itu habis kuota dan nggak bisa isi kuota. Itu sih yang paling dimenyesalkan. Kalau Kak Ella bagaimana? Puji Tuhan, Kak selama ini
tidak ada kendala dalam mengikuti webinar, cuma memang karena kesibukan. Kalau webinar selama ini bersyukur malahan bisa mengikuti, cuma ada menyesal karena 2 topik besar yang baik bertabrakan dan aduh dilema memilih antara webinar satu dan satu lebih berat untuk memilih. Iya. Ya. Mungkin jadi tips juga ya, tips karena Kak ingat Kak Fine bilang tuh kuota. Nah, itu juga kayak tips juga untuk memilih. Jadi kita lihat jamnya kan kalau makin panjang itu makin banyak kuota yang harus kita keluarkan. Jadi sesuaikan juga budget kuota kita. Jadi kita ambil semua, tapi sebenarnya budget kuota kita itu tidak begitu. Jadi harus selektif terus bijak. Mesti berhikmat juga ketika kita memilih. Karena ya kuota kan harus dibeli juga gitu. Jadi sesuaikan dengan budgetnya. Mungkin nanti kalau ingin mengikuti webinar, teman-teman harus irit juga mungkin dalam menggunakan kuota ketika menggunakan sosial media, kan Kak? Ya Kak? Gitu ya? Sorry tadi Kak lost connect. Jadi nggak nyimak apa yang terakhir dibilang. sorry. Tadi freeze, iya tadi hilang sinyal kayaknya. Iya Kak. Hal yang mengganggu kalau di online ya seperti itu. Iya, kayak terdistraksi. Betul. Mungkin nanti ke depannya kalau teman-teman memang mau mengikuti webinar, mungkin bijaksanalah dalam mengatur kuota ya Kak untuk dipergunakan. Jadi mungkin mesti irit dalam membuka Instagram. Oh harus irit, jangan dulu sering. Betul. Itu dia juga kan kita pakai kuota internet nggak cuma untuk webinar tuh, kadang kita pakai untuk ya sosial media apapun itu. YouTube juga atau apapun itu kita pakai. Jadi kita ya harus bijaksana juga mempergunakan itu. Ya, betul sekali. Oke deh, terima kasih Kak Ep untuk sharing yang luar biasanya. Terima kasih oleh sharing bersama kalian juga. Semoga bermanfaat. Sangat Kak, sangat. Di masa-masa pandemi seperti ini, menyadari hal ini sedini mungkin, terutama saya baru mengetahui saat ini ada faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan itu, luar biasa sering dari Kak Ep. Dan Kak Ep mungkin boleh mau menutup dalam doa untuk sharing-sharing kita di saat ini. Untuk juga komika yang nantinya akan mendengarkan podcast ini, boleh juga Kak Ep mendoakan. Oke, mari. Terima kasih untuk teman-teman komika yang sudah mendengarkan dan semoga senang mendengarkan, semoga jadi berkat. Mari kita menutupnya dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, ketika kami boleh sama-sama bincang-bincang dengan teman-teman komika, dengan Ella, dengan Fine, tentang sungketik. Nah, Bapak, kami bersyukur kami boleh belajar ketika kami melakukan sesuatu, segala hal yang dilakukan berlebihan itu tidak baik. Dan kami pun boleh belajar untuk bisa berhikmat, bisa selektif ketika kami memilih untuk mengikuti virtual meeting, entah itu webinar ataupun online course atau acara-acara informal lainnya yang kami ikuti, kami bisa lebih selektif dan kami bisa membuat skala prioritas. Tuhan pun yang kiranya menolong teman-teman komika untuk bisa juga belajar untuk menentukan skala prioritas mana yang paling prioritas yang harus mereka ikuti. Bersyukur Tuhan, biarlah setiap pendengar yang boleh mendengarkan bisa mendapat berkat lewat apa yang kami bincang-bincangkan, apa yang kami sharingkan di hari ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Kak Ep setelah men-sharingkan banyak sekali dan juga telah mendoakan kita semua. Ayo kita sama-sama pamit kepada teman-teman komika di rumah. Bye-bye komika. Bye komika.